Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah kalam khobar. Sebelumnya kita telah membahas apa itu ilmu ma'ani. Objek kajian ilmu ma'ani yang pertama adalah kalam khobar. Mari kita bahas apa itu kalam khobar. Kalam khobar dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat berita atau informasi atau pernyataan. Dalam literatur ilmu balaghah, kalam khobar adalah kalam yasihu ayyuqala liqa'ilihi innahu shadiqun fi awqadihim. Kalam yang bisa dikatakan benar atau bohong kepada si penutur. Definisi kalam khobar ini dilihat secara substansi isinya. Ketika substansi isi berita ini sesuai kenyataan, maka kalam ini benar. Jika tidak, maka bohong. Maka definisi tidak tepat ketika untuk mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran disifati la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Dan pada ayat yang lain disifati dengan bil haqq, pasti benar Al-Quran. Maka definisi ini dilihat secara substansi isi beritanya. Kalau sesuai kenyataan, maka benar. Kalau tidak, maka bohong. Dari definisi ini, kalam khobar dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah fi'liyah. Safaro Muhammadun. Muhammad bepergian. Apakah kalam ini benar atau bohong? Secara substansi isinya, kalau sesuai kenyataan, maka benar. Jika tidak, maka bohong. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah. Alin muqimun, ali mukim. Apakah kalam ini benar? Secara substansi isinya, jika sesuai kenyataan, maka benar. Jika tidak, maka bohong. Dalam ilmu balaghah itu berbeda dengan ilmu nahwu. Di dalam ilmu balaghah, kenapa menggunakan jumlah fi'liyah? Maka kita harus mengetahui faidah menggunakan jumlah fi'liyah. Maudu'atun li'ifadatil khudusi fi zamanin mahsusin mal ihtisar. Jumlah fi'liyah maudu'atun digunakan li'ifadatil khudusi untuk faidah khudus atau kebaruan fi zamanin mahsusin di dalam zaman tertentu mal ihtisari dalam ringkas. Contoh, ketika saya mengucapkan dorobtu, di dalam kalam yang ringkas ini sudah mengandung zamannya zaman yang lampau. Berbeda ketika saya mengucapkan ana doribun, di dalamnya tidak mengandung fi zamanin maksusin mal ihtisar. Jadi dorobtu secara ringkas dalam lafal ini terdapat zaman tertentu. Berbeda ketika lafalnya ana doribun, tidak terdapat zaman tertentu, walaupun antar kedua kalimat secara tekstual maknanya sama, yaitu saya memukul. Faedah jumlah fi'liyah ini jarang digunakan ketika dalam ilmu balaghah. Tapi yang sering digunakan adalah waqt tufidu al-istimrara at-tajaddudiyah. Faedah jumlah fi'liyah terkadang memberi faedah kebaruan yang berulang secara terus-menerus. Maksudnya bagaimana? Mari kita contohkan surat Al-Ma'arij ayat 34. Walladzina hum ala sholatihim yuhafiduna. Hum ala sholatihim yuhafiduna. Silah mausulnya berupa jumlah fi'liyah. Kita konsen kepada yuhafiduna. Kenapa ayat ini menggunakan yuhafiduna, tidak menggunakan jumlah ismiyah hafiduna?
Karena dalam kalimat yuhafiduna ada kebaruan yang berulang-ulang secara terus-menerus. Artinya apa? Setiap kali sholat berusaha menyempurnakan rukun, syarat, dan waktunya sholat. Maka yuhafiduna yang berbentuk fi'il mudhari untuk menunjukkan kebaruan penjagaan sholat dan tidak meremehkan sholat. Jadi kalau yuhafiduna, setiap kali sholat, kita akan berusaha menyempurnakan rukun sholat, syarat sholat, waktunya sholat. Berbeda ketika menggunakan hafiduna. Kalau hafiduna, dia hanya sifat. Tidak ada usaha menyempurnakan rukun, syarat, maupun waktunya. Atau terkadang waqt tufidu al-istimrar at-tajaddud bil qara'in idza kana al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' terjemah secara bebas, fi'il mudhari' digunakan juga untuk menggambarkan kesinambungan atau seringnya hal itu dilakukan. Ini lebih-lebih jika fi'il itu didahului kana. Jadi kalau fi'il mudhari' sebelumnya didahului kana, maka pekerjaan itu sering dilakukan atau terus-menerus. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya'taduna fi'il mudhari'. Didahului kana, maka pekerjaannya selalu atau terus-menerus. Jadi Al-Quran itu mempunyai maksud ketika menggunakan. Terkadang menggunakan kata yuhafiduna, di lain ayat menggunakan kata hafiduna. Kemudian faedah jumlah ismiyah maudu'atun digunakan li mujarradi subutil musnadi lil musnad ilaih, sekedar menetapkan musnad kepada musnad ilaih. Jumlah ismiyah digunakan hanya untuk sekedar. Sekedar maksudnya apa? Tanpa adanya kebaruan. Menetapkan musnad dan musnad ke musnad ilaih. Contohnya Zaidun qaimun. Dalam lafal Zaidun qaimun, Zaidun itu musnad ilaih, qaimun itu musnadnya. Maka menetapkan musnad ke musnad ilaih. Zaidun itu musnad ilaih, qaimun musnad. Maka apa? Menetapkan sifat berdiri kepada Zaid. Hal ini jarang digunakan dalam ilmu balaghah. Yang sering digunakan adalah waqt tufidu al-istimrar bil qara'in. Terkadang jumlah ismiyah ini memberikan faedah kepada ketetapan dengan disertai tanda-tanda tertentu. Contoh surat Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum 'ala sholatihim daimuna. Hum 'ala sholatihim daimuna. Silahnya isim mausul menggunakan jumlah ismiyah. Kita konsen kepada kata daimuna. Kenapa tidak dicukupkan alladzina yadumuna? Secara tekstual maknanya sama, langgeng atau selalu melakukan sholat. Kenapa ayat di atas menggunakan jumlah ismiyah daimuna, tidak menggunakan redaksi yadumuna yang berupa jumlah fi'liyah? Karena pada kalimat daimuna menetapkan sifat selalu melakukan sholat pada mereka. Artinya, mereka itu tidak pernah meninggalkan sholat. Kapan meninggalkan? Tidak pernah. Entah kapan waktunya, baik sekarang atau nanti, tidak pernah meninggalkan sholat. Makna ini yang tidak ada ketika menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi, ada makna tersirat ketika Al-Quran memilih jumlah ismiyah
atau jumlah fi'liyah. Kemudian macam-macam kalam khobar dilihat dari sudut pandang mukhatabnya. Yang pertama, ibtidai. Mukhatab ini ketika dikasih informasi langsung mengiyakan, karena mukhatab atau lawan bicara atau kata ganti orang kedua ini tidak tahu ciri kalamnya, tidak perlu menggunakan taukid. Contohnya, Allahu Rahimun. Ketika saya mengasih informasi Allahu Rahimun, mukhatab yang namanya ibtidai langsung percaya begitu saja. Jenis kalam khobar yang kedua namanya tolabi. Mukhatab ini bimbang atau ragu. Karena bimbang atau ragu, untuk menghilangkannya, maka ciri kalamnya adalah satu taukid. Contohnya, innallaha rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, kalam khobar ingkari. Ini tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, tetapi mengingkari informasi yang diberikan oleh mutakalim. Cirinya adalah lebih dari satu taukid. Mohon maaf, itu salah. Bukan satu taukid, tetapi lebih dari satu taukid. Innallaha la rahimun. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang. Jadi mohon maaf, itu ciri kalamnya bukan satu taukid, tetapi lebih dari dua taukid, minimal dua taukid. Inna itu taukid, lam ibtida atau lam mutaukid. Jadi melihat kalam khobar dilihat dari sudut pandang mukhatab, maka kita harus tahu jenis-jenis huruf taukid. Ibtidai cirinya tidak ada taukidnya, tolabi cirinya satu taukid, ingkari cirinya lebih dari satu taukid. Maka kita harus tahu huruf-huruf taukid. Yang pertama inna atau anna. Contoh kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh di Al-Quran semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna dengan ana itu sama. Kalau dalam ilmu alfiyah, kapan dibaca ana? Biasanya posisinya tidak di awal. Kalau di awal membacanya inna. Contoh di awal. Wal asyri inna. Kalau tidak di awal berarti dibaca inna. Afdalu dzikri fa'lam annahu bukan innahu. Jadi intinya sama. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, qasam sumpah. Wa hurufil qasami wahyal waw wal ba wa ta'u. Huruf qasam bisa dilihat dalam video kitab jurumiyah. Huruf qasam itu apa saja? Wawu ba ta. Wa qasamu billahi. Mereka bersumpah billahi, demi Allah. Jadi ketika orang bersumpah menunjukkan makna taukid. Kemudian lamu taukid, ada yang bilang namanya lamu ibtida. Kenapa namanya lam ibtida tapi tidak di awal? Contoh tadi, innallaha la rahimun. Karena orang Arab itu tidak suka dua huruf bermakna sama berdampingan. Contoh lagi, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insa lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Lamnya namanya lam taukid atau lam ibtida yang bermakna taukid. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian taukid berikutnya ala atau harfu tanbih. Contohnya ala innahum humus sufaha'u.
Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kurang akal. Kemudian an-nafyu huruf nafi dan dibarengi dengan huruf jar. Contohnya dalam Al-Quran, wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka termasuk orang-orang mukmin. Ama dengan fa jawab. Wa amma bini mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka nyatakanlah. Setelah amma biasanya ada fa jawab. Dalam ilmu Alfiyah Ibni Malik ada dua pendapat. Boleh pakai fa, boleh tidak. Semisal dalam khatib Jumat. Amma badu. Faya ayyuhal hadirun. Boleh. Atau ya ayyuhal hadirun tanpa fa jawab. Itu boleh. Domir fasal. Domir yang memisahkan mubtada dengan khobar. Karena khobarnya ada alif lamnya. Karena dikira nanti sebagai naat. Nanti akan dijelaskan dalam uslubul qasri. Gaya bahasa pengkhususan. Wa ulaika humul muflihun. Hanya mereka lah orang-orang beriman yang beruntung. Domir fasal, domir yang memisahkan mubtada dan khobar. Kenapa dipisah? Karena khobarnya menggunakan alif lam. Nanti kalau tidak ada domir fasal, dikira dia adalah susunan naat man'ut. Huruf taukid berikutnya adalah kalla. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalau kamu akan mengetahui. Kemudian nun taukid. Nun taukid itu ada dua. Nun taukid khafifah, yaitu yang bersukun, tidak bertanwin, tidak bertasydid. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 32. Walayakunan minas sahirin. Dan sungguh dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Kemudian nun taukid sakilah. Nun yang bertasydid. Contohnya masih sama dalam surat Yusuf ayat 32. Layus jananna. Niscaya dia sungguh akan dipenjarakan. Jadi pada kali ini kita membahas kalam khobar. Dilihat dari kalamnya ada dua, kalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dilihat dari sisi mukhotabnya ada tiga, kalam khobar, ibtidai, tolabi, dan ingkari. Sedangkan untuk kedetailan jenis mukhotabnya